Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Hari ini saya Maria Selina Nurak, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Tadulako, Sekolah Asal SD Negeri Guhi Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, melakukan kegiatan praktek ujian kinerja. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Semua sehat? Sehat. Oke, baik. Terima kasih. Ibu guru mengecek dulu kehadiran kita hari ini. Rio? Ada di Bu. Oke. Oksan? Ada di Bu. Oke, Oksan ada. Yul? Ada di Bu. Enos? Ada di Bu. Ada. Tessa? Ada di Bu. Dino? Ada di Bu. Oke, baik. Semua hadir ya? Ya. Baik. Tepuk tangan untuk kelas 6 semuanya. Baik. Hari ini kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat karena semua itu adalah berkat Tuhan. Kita hadir untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita mengawalinya dengan doa agar pembelajaran kita hari ini dapat berguna bagi kita. Mari kita semua berdiri. Doa kita pagi hari ini dipimpin oleh siapa ya? Iya, Naldi. Baik, karena itu Naldi memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Silakan Naldi. Yang pertama kita berdoa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Baik adik-adik, sebagai orang Indonesia kita patut bersyukur dan merasa bangga bahwa kita diberi banyak hal. Ya atau tidak? Ya. Keanekaragaman alam. Kalian senang atau tidak? Senang. Karena itu sebagai seorang pelajar kita harus wajib belajar dengan rajin dan giat untuk bisa membangun bangsa, untuk bisa menyemangati kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu guru minta kita semua bernyanyi. Mau nyanyi tidak? Mau. Oke, Ibu gurunya ada simpan sebuah video lagu wajib, lagu nasional. Lagunya Bangun Pemudi Pemuda. Mungkin kita sudah pernah nyanyi, kita nyanyi lagi. Ibu guru minta kita semua berdiri. Mari kita berdiri. Ikuti video ini. Semua kita bernyanyi ya. Oke, siap. Pemuda Indonesia, tangan kadumu disimpan untuk negara. Kita mengaku terhadap Nusa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelas 6 semuanya. Baik adik-adik, lagu tadi menghantar kita dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adik-adik masih ingat materi kita sebelumnya? Masih Ingat? Coba, siapa yang masih ingat? Iya, no. Kira-kira apa yang kita pelajari kali lalu? Coba. Kesatuan dan kesatuan. Tepuk tangan untuk dia. Luar biasa, dia masih ingat. Oke. Hari ini materi kita yang baru lagi, ya. Hari ini kita masuk materi yang baru. Coba dibaca dulu tema berapa di sana? Tokoh dan penemuan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tokoh dan penemuan. Kita masuk subtema 1. Tolong dibaca.
penemu yang mengubah dunia. Ulangi lagi 1, 2, 3. Penemu yang mengubah dunia. Oke, pembelajaran 1. Kita masuk pembelajaran 1. Di sini nanti kita akan belajar 2 hal penting, yaitu kita belajar tentang teks eksplanasi dan juga kita belajar tentang rangkaian listrik. Ada kaitannya adik-adik materi kita kali lalu dengan materi kita sekarang ini. Kali lalu kita belajar tentang kosakata baku, tentang kalimat efektif. Nah, di sini kita belajar ada teks eksplanasi. Kemarin juga kita sudah belajar bahwa teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan tentang suatu peristiwa yang berkaitan dengan keadaan alam atau misalnya tentang listrik, ya atau tidak. Maka kita harus menggunakan dengan kalimat efektif agar penjelasan yang kita berikan bisa dipahami oleh orang yang membaca, kalau itu dalam bentuk tulisan, dan bisa dipahami oleh orang yang mendengar kalau itu kita sampaikan secara lisan. Kemudian hari ini juga kita belajar tentang rangkaian listrik. Untuk bisa mengetahui tentang listrik, yang pasti kita harus membaca penjelasan. Betul atau tidak? Betul. Penjelasan itu terdapat dalam teks eksplanasi. Betul atau tidak? Jadi ada kaitannya antara teks eksplanasi dengan rangkaian listrik. Adik-adik di rumah semua punya listrik? Ada. Punya ya? Ada siapa punya rumah yang belum ada listriknya? Ada? Tidak. Kalau tidak ada berarti semua ada ya? Oke. Kalian manfaatkan atau tidak listrik itu? Ada. Untuk apa? Biasa lihat mama di rumah buat apa? Kalau kita lapar masak apa lagi? Iya, setrika apa lagi? Cuci pakaian. Berarti berguna atau tidak? Sangat berguna. Nah, lalu adik-adik, kalau misalnya adik-adik belum tahu tentang listrik, berarti pasti membacanya di teks penjelasan tentang apa? Listrik. Nah, jadi materi kita hari ini sangat penting. Untuk itu, hari ini kita datang di sini kita belajar. Kita punya 4 tujuan pembelajaran adik-adik ya. Ada 4 tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini. Nah, mungkin bisa lihat di sana dengan bersampaikan di sini. Tujuan yang pertama, setelah menyimak pembacaan teks tentang penemuan listrik yang nanti sebentar ibu tayangkan di video, ada video tentang pembacaan teks eksplanasi atau teks penjelasan itu. Kalian diharapkan dapat menyimpulkan isi dari teks tersebut. Jadi harus pasang telinga baik-baik, pasang mata baik-baik, pasang mata di layar, sehingga bisa dengar suaranya, bisa lihat tampilan gambarnya, sehingga bisa menyimpulkan isi dari teks penjelasan tersebut. Bisa pahami ini? Tujuan yang kedua, setelah kalian menyimpulkan isi teks tadi, kalian nanti bisa melaporkannya secara lisan di hadapan teman-teman dan ibu guru. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, tujuan kita yang ketiga adalah setelah mengamati gambar rangkaian listrik, kita bisa membuat rangkaian listrik secara seri dan paralel dengan menggunakan alat peraga yang sudah disiapkan ini. Tujuan yang keempat adalah melalui bimbingan guru, siswa dapat memperjelas perbedaan antara rangkaian listrik seri dan paralel. Setelah kita lakukan percobaan tadi, kita harus bisa bandingkan. Kan tadi ada 2, seri dan paralel. Kita bisa bandingkan. Rangkaian seri itu rangkaian yang bagaimana? Bandingkan dengan yang paralel seperti apa? Oke, baik. Kalau begitu, kita langsung saja ke ibu guru putarkan video ini. Simak baik-baik sehingga bisa mengerjakan LKPD yang nanti ibu guru bagikan ya. Supaya lebih mudah, ibu guru mau membagi kalian dalam bentuk kelompok. Karena kerja LKPD nanti dalam bentuk kelompok, sehingga kita bisa berbincang-bincang dengan teman, kita bisa tanya bagaimana. Kalau satu orang nanti kesulitan. Kelompoknya ibu guru yang bagikan ada 3 kelompok. Kelompok 1 menempati tempat bagian sini, nanti tinggal angkat kursi taruh di depannya ya. Oke. Kelompok 1 itu Rio, Oksan, Yul, Eno. Mari di sini. Sudah. Kelompok 2. Kelompok 2
adik-adik? Perhatikan dulu gambar yang ini. Sebelum ke menyimak video, Ibu Guru mau tayangkan dulu yang ini, tolong perhatikan. Di sana ada 3 gambar. Ada gambar seperti itu. Gambar apa itu? Rangkaian listrik. Rangkaian listrik. Ada 3 macam di sana. Ibu Guru minta perhatikan gambar pertama. Ini gambar yang ini. Gambar pertama ini. Kira-kira menurut adik-adik, rangkaian listrik apakah yang ditampilkan pada gambar pertama itu? Rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri. Yang kedua, kalau begitu, yang kedua ini gambar rangkaian listrik apa? Yang di tengah itu? Ya, paralel. Ulang. Paralel. Rangkaian listrik paralel. Ulang. Rangkaian listrik paralel. Oke, yang ini di sana ada seri, ada paralel, ada toh? Nah, kalau begitu namanya rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran. Baik. Di kita punya rumah biasanya kira-kira menggunakan rangkaian listrik yang mana? Pertama, kedua, atau ketiga? Kedua ada, ketiga ada tidak? Ada. Kedua dan ketiga. Oke. Baik, itu sekilas tentang rangkaian listrik. Nah, Ibu Guru punya sebuah teks penjelasan. Ibu Guru mau putarkan teks penjelasan ini. Tolong disimak baik-baik boleh. Karena setelah dengar ini nanti ada lembar kerja yang nanti kita kerjakan. Ya, baik, kita dengarkan ini. Semua kita dengar. Sebenarnya listrik sudah menjadi sebuah fenomena sejak zaman dahulu. Para dari pelajarnya semua menggunakan listrik di motor, sore dan malam. Para dari sudah termasuk anak IPS, kemudian hanya mengenyam sedikit pendidikan di sekolah. Pada saat umur 14 tahun, dia mengalami sebuah perusahaan kerja umum. Disinilah dia mulai tertarik dengan kemursian dan kimia. Setelah mendengar kuliah seorang dosen kimia terkenal saat itu, ia mengirim catatan kuliahnya ke sang dosen. Ternyata sang dosen tertarik dan mendekat Faraday sebagai asisten di laboratorium Universitas Tengah di Belanda. Saat itu ia berusia 21 tahun. Konsep penemuan medan listrik oleh Faraday ketika ia melakukan percobaan dengan dua kobaran kawat yang terpisah, dan ia kemudian menemukan apa yang dikenal dengan nama induksi tunggal balik. Magnet melewati potongan kawat, maka aliran listrik masuk ke kawat yang kemudian magnetnya berjalan. Dari sini dia kemudian membuat sebuah kesimpulan bahwa perubahan pada medan magnet dapat menghasilkan medan listrik. James Clerk Maxwell kemudian terus memperhatikannya dan kemudian dikenal dengan Faraday. Kita dengarkan baik-baik. Dengar. Saat tidak lepas dari sesuatu nama Faraday yang menggunakan metodenya yang memanggil Faraday di dalam laboratoriumnya. Di bawah PhD. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengar video yang menceritakan tentang seorang tokoh, ya atau tidak? Ya. Tadi ada yang sempat tertawa karena melihat model wajahnya seperti itu. Itu tokoh yang punya jasa yang sangat besar bagi kita. Kalau tanpa dia hari ini sampai dengan hari ini kita tidak akan pernah memanfaatkan yang namanya listrik. Ya? Itu. Jadi dia sangat berjasa. Sudah dengar video tadi? Sudah ada. Nah, kita kembali ke tujuan. Setelah dengar video itu, teks itu dia menceritakan atau menjelaskan tentang bagaimana penemuan dari yang dilakukan oleh tokoh tadi. Maka kita punya tugas menyelesaikan lembar kerja ini. Ibu bagikan setiap kelompok, tolong tuliskan. Itu yang pertama itu lihat di LKPD, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tolong dibuka itu, lihat yang pertama. Tolong perhatikan yang pertama. Kesimpulan dari isi teks tersebut. Ya, ini kalau di slide ini Ibu tampilkan. Yang itu. Tugas kalian mengisi slide ini. Di situ ada. Silakan
silakan langsung dituliskan di dalam LKPD itu. Silakan diskusi dulu dengan teman, baru tulis itu. Kesimpulan dari isi teks eksplanasi tersebut adalah titik-titik. Kalian mengisi dengan kalimat sendiri ya. Mungkin sambil diskusi ibu putar lagi atau? Ya. Oke, cepat. Ya, silakan sambil dengar langsung. Kalau sudah temukan jawaban langsung isi. Adek, silakan diskusi dulu temannya. Sebentar di tengah. Taruh di tengah. Yang sebelah dulu. Suaranya dengar atau tidak? Dengar. Langsung isi. Ya. Setelah mendengar kuliah seorang dosen kimia, Langsung isi. catatan kuliahnya Sini, yang ini. mayoritas dosen perannya sebagai asisten di lapangan Dengar di sana. Bagaimana? Ada kesulitan? Hah? Ini langsung tulis di dalam. Diskusikan. Jangan di sana supaya bisa tahu. Satu kalimat saja. Isi teks tersebut adalah apa? Tulis di sini. Satu orang tulis, silakan. Tolong dibagi peran ya. Kesimpulan dari isi teks tersebut tolong diisi di dalam kotak itu. Ya, silakan. Baik. Selanjutnya, Ibu Guru minta tolong. Nah, kalau yang pertama tadi sudah lepas dulu. Lepas sudah, jangan ditulis lagi. Di situ sudah. Kalau sudah lepas, simpan dulu LKPD-nya begini. Oke. Lepas sudah. Tadi sudah ditulis kan? Sudah. Iya sudah. Oke, baik. Perhatikan gambar ini. Gambar rangkaian listrik. Nah, kita mau membuktikan secara langsung. Kan kemarin kita hanya teori, kita belum praktek. Hari ini kita praktek dengan menggunakan alat peraga yang ada. Nah, lepas tulis sini, perhatikan di sana. Ada tak? Nah, lihat di sana. Kita akan merangkai dengan menggunakan alat peraga ini. Mau buat? Nah, Ibu akan bagikan satu kelompok satu, dan kalian merangkainya seperti itu. Ya. Merangkai seperti itu. Bisa? Bisa. Sebelum merangkai, kita harus tahu dulu alat yang digunakan ini. Alves, perhatikan Perhatikan. Di sini ada beberapa. Yang ini seperti papan ini kira-kira namanya apa? Papan rangkaian. Bukan papan rangkaian tapi papan rangkai. Ulang. Papan rangkai. Ya, ini fungsinya untuk merangkai ini lampu, baterai, saklar, fitting dengan kabel-kabel ini dirangkai di dalam papan ini. Jadi ini namanya papan rangkai. Nah, supaya bisa merangkai maka harus butuh apa? Ada apa? Lampu. Merangkai listrik berarti harus ada apa? Lampu. Nah ini adik-adik, ini adalah balon lampu yang kecil. Kalau yang besar, di sini tidak. Nah, itu neon yang panjang. Tapi ini adalah balon lampu yang kecil. Nah, supaya ini bisa ditaruh di sini, maka harus lampu supaya bisa dipakai harus ada apa dulu? Fitting. Iya, fitting atau apa? Kedudukan lampu. Ini fittingnya. Ini fittingnya. Kemudian supaya bisa menghidupkan lampu harus ada sumber arus, betul atau tidak? Betul. Di sini kita gunakan baterai sebagai sumber arus. Kemudian dari
alat yang memutuskan dan menyambung arus listrik. Namanya apa? Pemutus dan penyambung arus. Yang kalau iya, ada yang sudah jawab apa? Saklar. Itu adalah yang ini. Nah, yang ini mungkin dibuat agak unik, tapi namanya saklar. Kalau kita lepas seperti ini, arus tidak sambung, putus. Tapi kalau kita hubungkan begini, arus tersambung, lampu menyala. Ya? Ini saklar. Oh, ini lagi. Yang ini kedudukan baterai. Di sini nanti kita memasukkan baterai ini ke dalam kedudukannya ini. Tapi kita perlu perhatikan di sini sudah tertera ada positif dan ada negatif. Maka di baterai kita harus perhatikan ada kutub positif, negatif. Positif harus ditaruh di kutub bagian positif. Negatif harus ditaruh di bagian negatif. Ibu bagikan ya. Silakan diambil. Diambil dulu. Kasih ke sebelah dulu. Silakan. Nanti di sini begini, oke? Tolong perhatikan, halo semuanya. Gambar pertama dulu, yang itu maksudnya buat gambar yang ini. Ini yang pertama, bisa? Bisa. Yang kedua jangan dulu. Buat yang pertama dulu, silakan buat. Cepat dan tepat. Awas, lihat positif negatifnya dulu. Lihat ke bawah dulu. Nona manis. Kalau salah dia tidak akan bisa masuk. Silakan. Lalu posisikan bagaimana? Lihat dulu. Positifnya arah ke sana, berarti yang ini mengikuti. Oke, silakan. Lihat dulu di sana, baru pasang, jangan berebusan. Silakan dibuat. Terus sampai masuk. Oke. Kasih teman yang dekat dong. Oke. Ya. Oke. Bagaimana? Nyala tidak? Kelompok di sini berhasil. Tepuk tangan untuk mereka. Ya. Bagaimana rangkaiannya? Harus perhatikan lampunya, goyang-goyang ininya, mungkin belum flash. Atau kabelnya diperhatikan. Coba. Adek itu lihat di sana. Semuanya jelas di sana. Ingat, kutub positif baterai harus mengarah ke saklar. Kutub positif baterai mengarah ke saklar. Coba, mana saklar? Coba lihat, ini kutub positifnya mana? Nah, copot. Iya. Coba sabar dulu, jangan ukur dulu, lihat di belakangnya, benar atau tidak? Sekarang ibu guru minta kelompok ini coba putuskan dulu saklarnya. Jelas lampu padam, ya atau tidak? Ya. Tidak ada arus yang masuk. Coba tutup dulu. Sekarang ibu guru minta padamkan lampu yang ini. Padamkanlah tangannya. Kelompok di sana tolong perhatikan sehingga sebentar bisa jawab soal. Sekarang lihat, lampunya nyala. Jadi atau tidak? Jadi. Sekarang ibu guru minta padamkan lampu yang ini. Kasih kendor. Oke, lampu yang sebelahnya bagaimana? Jangan dijawab, tolong ditulis di LKPD. Silakan. Jika salah satu lampu dipadamkan, lampu yang lain bagaimana tadi di sebelah? Tulis tangan saja dulu di situ. Tulis. Pada rangkaian seri bagaimana? Jika salah satu lampu dipadamkan, lampu yang lain bagaimana? Langsung buat rangkaian yang kedua, modelnya seperti ini. Ini gambar yang di sebelah kanan. Semua rancang seperti gambar kedua. Gambar kedua. Halo, ini gambar yang ini. Bisa lihat? Itu rangkaian seperti gambar yang kedua. Ini yang ini. Bisa? Coba dulu.
sabar. Coba. Lampu 2 jadi ya, 3 jadi. Coba dulu. Coba perhatikan, jadi tidak? Jadi. Keren toh? Kalian jadi ilmuwan cilik. Sekarang tolong perhatikan, Ibu Guru minta tolong perhatikan di kelompoknya, tolong padamkan salah satu lampu. Halo, kasih longgar ya salah satu lampu. Kalau kita kasih putus asa, jelas dua lampu padam, ya tidak? Nah, kalau kita hubungkan, jelas menyala, betul tidak? Kalau kita mau cukup satu lampu yang padam, cukup kita kasih kendor salah satu lampu. Oke, bagaimana? Lampu yang sebelah tetap menyala. Renungkan, buatkan kesimpulan. Coba lihat ini. Kedua lampu nyala terangnya sama atau tidak? Sama toh? Sekarang kalau ibu kasih padam lampu yang ini, sebelahnya nyala atau padam? Nyala. Nyalanya tambah terang atau makin redup? Tambah. Perlu direnungkan mengapa itu. Ibu berminta kita langsung mengisi pada LKPD ini. Semua lihat di gambarnya. Nah, tugas kita sesudah melakukan praktik isi itu. Kita membandingkan rangkaian listrik seri dengan rangkaian listrik paralel ya. Oke, silakan diskusikan dengan teman lalu tuliskan. Betul. Coba jangan bercabut adik. Yang mana yang tidak bisa? Yang mana yang tidak bisa? Coba kasih keluar lampu yang tidak bisa itu. Oke, coba di. Nah, itu dia. Keren. Coba sekarang mau berdiri. Nah, begini. Berdiri. Coba kasih kita satu lampu. Lampu yang sebelah bagaimana? Tetap menyala atau padam? Jangan kejawab. Kalau tetap menyala, kira-kira bandingkan dengan yang seri tadi bagaimana? Lalu tingkat kecerahannya bagaimana? Dia makin terang atau makin redup? Sekarang silakan isi hasil temuan Anda pada LKPD. Isi di situ. Kelompok mana yang mau tampil dulu? Silakan. Jadi yang lain satunya baca, satunya langsung peragakan dan tunjukkan di sini. Ya, silakan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Coba jawab. Selalu semangat pagi. 1, 2, 3. Selalu semangat pagi. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu saya beri kesempatan kepada teman saya Yul untuk membacakannya. Ya, yang minta maaf dipotong. Yang pertama tidak pakai baca, ngomong secara langsung karena video tadi ya. Yang kedua rangkaian baru dibacakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mikael. Kesimpulan dari teks tersebut. Ngomong dulu kesimpulan dari teks tersebut adalah coba. Kesimpulan dari teks eksplorasi adalah Mikael adalah Yang kedua, perbedaan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, yaitu 1. Rangkaian listrik seri sederhana. kita beri tepuk tangan untuk mereka. Silakan kembali. Kelompok kemana yang mau maju? Baik, kelompok 2 dulu. Kelompok kemana? Kita maju. Ayo cepat. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selalu selamat pagi. Oke. Kami dari kelompok 2 akan melaporkan hasil diskusi kami. Untuk itu saya beri kesempatan kepada teman saya Desa untuk membacakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kesimpulan dari teks tersebut adalah Mikael Faraday penemu listrik. Yang kedua, perbedaannya rangkaian seri jika satu lampu dipadamkan, lampu lain ikut padam. Stop dulu, dibuktikan di situ.
padamkan salah satu lampu yang mana saya itu. Baik, berikut yang kedua pada rangkaian paralel. Jangan dulu hati adik, jangan dibaca dulu juga teman-teman. Sedangkan rangkaian paralel jika satu lampu dipadamkan, lampu lain tetap menyala. Paralel jika satu lampu dipadamkan, lampu yang lain tetap menyala. Coba dibuat dulu dong. Padamkan satu lampu. Ya, padamkan satu, yang lain tetap menyala. Baik, berarti temuan mereka benar. Beri tepuk tangan untuk mereka. Selanjutnya silakan tampil. Silakan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Oke. Kami dari Informatika ingin melaporkan hasil diskusi kami. Maka untuk itu saya memberi kesempatan kepada teman saya Afia untuk membacakannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Isi teks tersebut adalah Michael Faraday, seorang penemu listrik. Faraday, seorang penemu listrik. Boleh ya? Sama dengan teman tadi. Oke, baik. Dilanjutkan. Terus yang kedua menyangkut rangkaian listrik tadi. Perbedaannya. Silakan pegang. Pada rangkai seri, jika salah satu lampu dipadamkan, maka lampu yang lain ikut padam. Coba dibuat dulu mana? Padamkan salah satunya. Sedangkan pada rangkaian paralel, jika satu lampu dipadamkan, maka lampu yang lain tetap menyala. Tolong dibuktikan, padamkan salah satu lampu. Padamkan. Oke, lampu yang lain bagaimana? Tetap menyala. Mereka bisa membuktikannya seperti itu. Masih lanjut? Silakan. Rangkai seri membutuhkan sedikit kabel, sedangkan rangkai paralel membutuhkan kabel yang banyak. Coba dihitung dulu. Benar ya? 4, 5. Oke, lanjut. Tepuk tangan untuk yang bertanya dan yang menjawab. Terima kasih guru dan teman-teman. Silakan kembali. Bisa dipahami materi kita hari ini? Bisa. Bisa? Oke. Jadi teks eksplanasi tadi tinggal kita baca, kita pahami baik-baik, kita bisa memahami isi daripada teks tersebut. Lalu rangkaian seri, rangkaian paralel tadi kita sudah buat, kita sudah jelaskan, harap diingat ya. Kemudian ada lagi rangkaian listrik campuran, tapi hari ini kita tidak bisa borong satu kali. Itu di pembelajaran yang berikut. Baru kita masuk lagi rangkaian listrik campuran. Ibu guru mau tes kalian, tes pemahaman kalian dengan memberikan ada 5 soal evaluasi yang ibu sudah siapkan, akan ibu berikan kepada kalian untuk dikerjakan. Kembali ke tempat duduk masing-masing, bukan kelompok lagi. Siapa yang belum dapat? Sudah semua? Oke, baik. Jawabannya tolong dituliskan di kertas ini, tolong tulis dengan nama sendiri-sendiri. Duduk berdekatan tetapi kerja sendiri ya. Ikuti di atas ini ya. Kelas silakan. Ingat satu soal 2 menit, 10 menit ibu kumpul. Baca soal langsung dijawab ya. Dua menit lagi. Ya, cepat. Satu soal 2 menit. Ibu, iya? Mau 3 gambar Ibu. Mana soalnya? Jelas tidak? Mana yang baru baca soal diminta buat gambar ya. Singkat saja. Bagaimana? Yang paling mudah. Ya kalau gampang-gampang silakan gambar. Tidak perlu pakai misal juga baik. Yang ibu mau lihat itu adalah susunan rangkaiannya. Sumber arusnya apa? Kabelnya hubung dari mana ke mana? Ada saklarnya, lampunya terhubung bagaimana? Yang pasti ada sumber arus, ada saklar, dan ada lampu. Silakan cepat. Di sana tidak ada lagi.
Ya, mari sudah selesai. Ayo kumpul. Ayo sudah waktu kumpul. Nomor 5. Ya, tulis dekat. Oke. Nama jangan ada. Oke baik. Halo halo. Hai. Hai. Bisa jawab tidak soal tadi? Bisa. Yakin bisa? Yakin. Semoga bisa dipahami dan bisa jawab dengan baik karena ini adalah hal penting yang perlu kita pelajari. Ibu mau tanya lagi, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Kalian senang atau tidak? Senang. Kalau kita langsung gunakan alat peraga seperti ini, langsung cepat kita pahami atau tidak? Ya. Ada usul buat ibu untuk pembelajaran kali berikut? Tidak ada? Usul buat ibu? Bagaimana pembelajaran kita selanjutnya? Tetap menggunakan alat peraga seperti ini? Tetap. Artinya menyesuaikan dengan materi. Dengan materi tadi kita pakai alat ini ya atau tidak? Oke, nanti baru kali depan kita akan lanjut. Tapi mungkin kita masih bisa pakai karena masih pakai listrik campuran. Iya tidak? Baik, semua senang? Oke, kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berguna bagi kita. Mari kita berdiri, kita tutup pelajaran kita dengan doa. Siapa yang memimpin kita doa kita pada hari ini? Pikir. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.